Karena kata kunci demokrasi yang berkualitas itu bukan hanya nyoblos, bukan hanya apa istilahnya choice, tapi adalah voice. Nah itu yang penting. Ya, intinya literasi itu adalah bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif melalui suara-suara kritis, karena di peraturan KPU itu nomenklaturnya kan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kalau sosialisasi itu hanya sekedar how to inform kepada masyarakat, hanya sekedar memberikan informasi. Tapi kalau pendidikan pemilih itu kan namanya pendidikan, pasti ada aspek-aspek yang ingin dirubah kesadarannya. Bukan hanya aspek kognitif, tapi juga aspek afektif dan psikomotorik kalau menurut teori pendidikan itu. Jadi masyarakat itu dia itu sebelum mencoblos itu pasti dia punya partisipasi yang aktif untuk misalnya mencoba mempelajari rekam jejak calon, mencoba bersuara lewat media sosial, lewat forum-forum untuk menyampaikan pesan-pesan. Bahkan warga masyarakat itu sebelum mencoblos kalau bisa juga misalnya menjalankan partisipasi yang berkualitas, bukan hanya misalnya memilih tidak berdasarkan politik uang, tidak berdasarkan pertimbangan pragmatis, tapi juga berpikir jangka panjang. Bahkan ini kalau saya kategorikan partisipasi ini ada dua hal ya. Pertama, partisipasi yang partisan itu juga boleh, karena hak untuk berpihak juga boleh bagi warga, hak mencalonkan juga boleh, hak ikut partai juga boleh, juga hak untuk menjadi penyelenggara juga boleh. Artinya nanti teman-teman bisa kemarin sudah di PPK, PPS, PPDB, nanti di KPPS. Cuman kalau berpartisipasi di tingkat penyelenggara kan nggak boleh berpihak. Nah di luar itu masyarakat ada kalanya ingin menyampaikan keluh kesahnya, misalnya terkait bagaimana misalnya kemarin mereka ikut mencoblos tapi tidak ada perubahan. Nah masyarakat harapannya jangan hanya ngambek, tapi sebenarnya apa sih yang mau disampaikan kepada calon yang nanti sudah terpilih. Bahkan di masa pencalonan ini mereka harus ngapain, itu kan harus diajarkan. Misalnya yang melahirkan calon itu kan juga partisipasi, mewarnai media sosial dengan program-program itu kan juga partisipasi. Nah kalau itu dilakukan secara sistematis melalui tulisan, nah itu menurut kami akan efektif, sehingga nanti teman-teman muda harapannya nanti akan berkompetisi untuk lolos di 20 besar. 20 besar ini kita kasih workshop. Intinya kan ada kalanya orang bisa bersuara kritis tapi tidak bisa menulis kan. Orang ada kalanya partisipatif, responsif terhadap kebijakan tapi tidak bisa menulis. Nah ini nanti kita ajarkan menulis, bagaimana cara menulis, menyampaikan pesan-pesan yang partisipatif, sistematik, terstruktur, dan bisa mempengaruhi masyarakat. Sehingga endingnya nanti adalah workshop ini kita harapkan pertama meningkatkan kemampuan mereka untuk bersuara, karena kata kunci demokrasi yang berkualitas itu bukan hanya nyoblos, bukan hanya choice, tapi adalah voice. Nah itu yang penting. Jadi voice itu bersuara, bukan hanya memilih choice itu tadi. Terus berikutnya mereka nanti akan berkompetisi untuk mempublikasikan karya. Nah kita dari KPU memfasilitasi nanti diterbitkan di Radar Trenggalek Jawa Post Group untuk pemenang. Nah yang lain itu kita dorong untuk dipublis juga. Jadi hasil dari workshop ini peserta nanti bisa menjadi agen penyadaran masyarakat lewat dunia literasi, membaca dan menulis, dan menggunakan media yang mereka mampu lah. Kalau media sosial pasti semua punya kan. Nah kalau difasilitasi Radar mungkin suatu hal yang istimewa, karena mungkin nanti tulisannya muncul. Mungkin juga kalau Radar bisa memfasilitasi ada foto gitulah ya, kayak opini-opini yang lain, mereka pasti akan senang. Dan teman-teman ini pasti akan semakin bisa diajak untuk ayo ngomong pemilu yang berkualitas, ayo biar caranya berpartisipasi, dan itu disampaikan lewat tulisan. Nah gitu tujuannya.
Tadi melihat begitu globalnya ya tingkat partisipasi masyarakat itu kan bisa melalui beberapa hal yang disampaikan. Berarti ada beberapa tema yang bisa dipilih oleh peserta ya? Tentang tema ya seputar pilkada, tapi kalau tema pilkada itu kan bisa unsur-unsur pemilihan. Unsur-unsur pemilihan itu kan warga bisa jadi pemilih, bisa jadi calon, bisa jadi penyelenggara, bisa jadi pemantau, bisa jadi lembaga survei, bisa jadi lembaga quick count. Itu sudah diatur dalam PKPU tentang partisipasi, PKPU nomor 8 tahun 2017. Terus tema-tema pilkada pemilihan itu kan ya ada pencalonan, maksudnya mereka bisa menulis selama ini calonnya seperti apa yang harus kita lakukan ketika tahapan pencalonan itu datang. Terus mereka juga harus kita ajarkan nanti di peraturan-peraturan bahwa pencalonan itu sudah diatur dalam PKPU. Makanya di tengah peraturan yang ada, di tengah harapan mereka yang juga seperti apa itu disampaikan, nanti kan match. Jadi akhirnya ngomongnya itu terarah ketika kita fasilitasi dengan kegiatan literasi ini. Jadi mereka akan baca undang-undangnya, baca peraturannya. Jadi istilahnya kalau nulis itu nggak syukur bengok seperti di grup-grup Facebook yang liar itu ya. Terus kemudian tema misalnya golput. Nah, anak-anak muda kan juga isu itu cukup seksi. Misalnya tujuannya mengajak supaya tidak golput. Kalau tidak golput apa? Apakah cukup mencoblos? Harus bagaimana kan gitu-gitu kan. Terus tema-tema segmen perempuan, disabilitas, pemilih sendiri kan bisa dikembangkan seperti itu. Tema money politik, tema-tema ya seputar tahapan maupun isu-isu yang bisa diangkat, atau kontrak politik atau apa itu bisa diangkat. Oke, berarti lebih lengkapnya bisa dilihat di sosial media KPU. Iya, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan ini, insya Allah mulai besok akan diberitakan atau dikabarkan di radar. Terus nanti untuk lengkapnya formulir-formulir pendaftaran, terus persyaratan-persyaratan bisa diunduh di website KPU Trenggalek. Insya Allah mulai besok. Mungkin itu yang. Baik, terima kasih Pak Nani. Iya, sama-sama.